Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila dan podcast kita di sini bakal membahas tentang pengaruh persepsi terhadap lingkungan pertemanan dalam keberagaman beragama. Sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Deris Eka Putri dan Elizabeth Silaban Dan Ika Yudhya Cahyoko. Dan diantara kita L ini yang asalnya dari luar Jawa. Jadi ya coba ceritakan sekilas gimana kamu bisa akhirnya memilih untuk keluar dari Medan. itu tuh karena pertama kan aku kan gap year. Jadi diarahin ke Bandung untuk bimbel setengah tahun dari awal Januari sampai ke UTBK kan. Nah puji Tuhannya keterima. Habis itu balik ke Bekasi. Di Bekasi kebetulan ada keluarga, baru dari Bekasi ke Jember. Sampai sekarang di Jember. pasti sudah ada 2,5 tahun di Jawa, pasti ada culture shocknya tuh. Dan bisa kamu ceritain ke kita bagaimana rasanya? Di bedanya tinggal di Medan sama di Jawa. Iya. Kalau di Medan sih kayaknya karena lebih udah sama-sama tahu gitu loh. Kalau orang Batak lah ya, orang Batak tuh pasti ngomongnya kan lebih kuat ya, tapi bukan yang kayak ngebentak atau apa gitu ya, yang suaranya yang kuat. Terus kalau pas baru ke Jawa tuh kayak kecilin dong suaranya, lo kenapa marah-marah sih gitu. Terlalu ngegas kamu. Iya, makanya lagi marah-marah. iya, kalau enggak emang karena maksudnya kayak udah hampir 17 tahun di Medan gitu loh. Jadi kayak emang udah kebawa habitnya dari sana gitu. Terus makanan sih ya, karena udah kebiasa makan makanan rumah, terus tiba-tiba ke Jawa tuh emang pisah dari rumah sama sekali kan. Jadi kayak harus beradaptasi lagi dengan makanan kayak makanan Bandung tuh kayak gimana, terus sampai ke Jember, makanan Jember tuh kayak gimana gitu. Kayak ya puji Tuhan nggak sampai sakit sih, cuman kayak ya emang tetap harus beradaptasi gitu loh. Nyari makan juga harus yang benar-benar sehat gitu, biar nanti misalkan amit-amit sakit juga kan yang ngurus kan sendiri nih gitu. Jadi seenggaknya jaga diri aja sih, lebih ke terus jaga sopan santun kan. Aturan maksudnya sopan santun di Medan kan emang nggak jauh beda sih sama di Jawa, cuman ada di Jawa tuh lebih spesifik, kamu tuh nggak boleh kayak gini, kayak gitu. Kalau di Medan kan terabas aja lah aja. Di sini banyak pemali. Iya, gitu sih. Selama di Medan kan teman-teman kamu, lingkungan kamu kebanyakan orang yang beragama Kristen tuh. Nah terus di sini tuh kita mayoritas beragama Islam, even kita ada yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah gimana tuh perasaan kamu kalau kita tuh di lingkungan kamu yang baru tuh, yang sekarang tuh nggak hanya Kristen aja? Kalau yang di Bandung tuh sebenarnya udah ketemu sama temen yang beda agama, yang Islam. Tapi cuman pas di Bandung tuh masih ada temen yang misalnya kayak temen satu bimbel tuh yang juga Kristen kan. Jadi kayak nggak yang sekaku itu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita bercanda pun aku tuh punya teman gitu loh untuk paham jokesku tuh, yang misalnya tentang agama tuh, tentang Kristen tuh tahu, paham kan. Nah di Jember nih yang sama sekali nggak punya teman Kristen kan, mulai dari ospek. Ada teman Kristen tuh di semester 3 karena ada UKM, baru tahu tuh ada gitu. Jadi selama 1 semester sama sekali nggak punya teman Kristen. Jadi kayak aku pun menahan-nahan supaya nggak menyinggung kan pembahasannya. Terus tapi puji Tuhannya maksudnya ketemu temen yang nggak yang terlalu kaku. Iya, nggak yang terlalu kaku sama agama gitu loh. Jadi mereka pun berbaur, maksudnya mereka pun menerima gitu loh. Menerima aku yang apalagi kan sendiri kan, nggak, terus kayak kan bisa aja gitu loh. Mereka kan kelompoknya, maksudnya kayak ya udah mereka yang Islam aja gitu. Tapi aku kan enggak, masih diterima gitu loh. Kalau mereka ngejokes pun dia aku masih masih masuk gitu loh, masih nyambung gitu. Jadi kayak padahal selama ini aku mikir kayaknya nggak kurang nggak sih kalau misalnya kita bergaul sama yang beda gitu loh, pasti nggak paham lah, pasti susah ini segala macam. Ternyata nggak sama sekali gitu loh. Dan yang kamu takutin tuh kita bakal ngerasa terlalu beda jokes. Iya, terus kayak tapi ternyata ternyata masih nyambung aja. Dan kayak nggak salah sih kita punya temen yang beda, pasti bakalan diterima. Terus tergantung kitanya juga, kalau kitanya keras ya mereka pun bakalan
enggak gitu loh. Jadi kalau kitanya nyambung, mereka juga bakalan nyambung sendiri gitu. Kan kita sering, kalau kita kumpul nih sama teman-teman yang lain, sama Ahe, kita kan sering bahas kayak kalau di agama kita nih kita kayak gini loh, kalau di kamu gimana, tapi menurut tuh perasaan lu tuh gimana waktu itu gitu loh. Apa ya, mungkin karena intensi kalian nanya tuh terus konotasinya nggak jelek kan, maksudnya nggak yang memaksa harus ini loh, harus sesuai dengan agama lo gitu, enggak kan. Jadi kayak aku kalian sharing pun ya udah aku terima informasinya, tapi ya balik ke diri masing-masing kan, ya tetap maksudnya nggak aku imani gitu loh, cuman dijadiin oh berarti kalau misalnya aku ketemu orang lain nih aku nggak boleh bahas ini kan, aku bisa bahasnya di antara kalian aja gitu. Berarti aku tahu, maksudnya aku jadi tahu hal sensitif apa yang misalnya dibawa keluar tuh jadi memicu perdebatan kan. Dan aku harus bahasnya tuh di teman-teman yang emang benar-benar, maksudnya yang emang benar-benar deket gitu loh. Terus kalau aku kasih informasi dari agamaku pun, kalian nggak yang menghakimi kayak itu mah di agamamu kan bla 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 segala macam kayak gitu. Kamu screening dulu di beberapa momen kalau aku bawa ini kesinggung nggak ya? Iya, jadi kayak ada nggak ya hal sensitif yang kira-kira orang-orang bakalan kesinggung nggak ya gitu. Apalagi kan beda culture dari di Sumatera sendiri sama di Jawa. Di Jawa sendiri pun nggak semua daerah, maksudnya nggak semua orang-orang dari daerah Jawa tuh mereka yang terlalu bisa nerima heterogen ya, yang beda-beda itu. Kayak kadang orang kalau yang dari desa banget tuh masih susah nerima untuk lingkungan yang berbeda. Kayak aku nih dari yang desa banget anggap aja, terus kamu punya teman kamu yang beragama Kristen, kayak aku lebih susah untuk menghormatin kamu karena aku tumbuh di lingkungan yang homogen, yang sama-sama Islam. Tapi sejauh ini dari kita semua tuh teman-teman kita asik aja sih bisa nerima perbedaan kita dan saling ngingetin tuh kalau minggu kamu nggak ke gereja kayak gitu. Terus kamu juga ke kita kadang Der kamu nggak sholat ya kayak gituin. Jadi maksudnya kita pun saling ini sih ya, maksudnya saling menerima aja ya udah gitu loh. Kayak enggak yang kayaknya aku harus jaga batasan nih sama yang Kristen nih gitu loh. Kita ya udahlah. Apalagi beberapa orang tuh khususnya yang muslim ya, yang aku tahu nih beberapa orang tuh kayak takut berinteraksi atau berteman, berkomunikasi sama mereka yang beda beragama. Yang Kristen tuh kayak takut tuh kadang ya aku takut kalau diajak makan kayak gitu tuh. Padahal itu enggak sih, tergantung orangnya masing-masing, dia bisa nerima heterogenitas itu apa enggak. Tapi sejauh ini kita juga fine-fine aja kan ya. Kita fine-fine aja sih, soalnya bener-bener yang kalau minoritas tuh sangat amat dikucilkan rasanya ya kan. Iya. Baik-baik ini. Pasti kau ngerasa nggak sih kayak kau ada rasa takut nggak sih? Iya. Aku bisa nggak ya dengan mereka gitu. Soalnya kayaknya banyak banget udah yang tahu kalau agama yang minoritas itu bener-bener susah untuk diterima. Iya. Susah untuk masuk society. Karena di sini tuh udah banyak banget, apalagi di lingkungan mahasiswa banyak banget himpunan yang bawa-bawa agama, terus benar-benar ya seperti itulah ya teman. Strict banget gitu. Ya, jadi sebenarnya kita juga takut buat ngajak ngomong kamu takutnya kamu kayak mikir negatif dulu sama kita ya kan. Karena agama agak sensitif bahasanya. Ini agamanya mayoritas, pasti aku nanti diiniin, pasti nanti dia nggak menerima aku dan segala macam gitu. Walaupun kalian menerima yang misalnya kayak maksudnya menerima yang minoritas, walaupun kalian menerima aku gitu loh, tapi tetap nggak menutup kemungkinan di luar, kalau aku keluar dari maksudnya kayak di luar kalian itu tetap aku tetap ngerasain ada minoritasnya gitu loh. Aku tetap ngerasain ada apa sih, rasis, bukan rasis sih. Iya rasis pasti pasti rasis soalnya aku pun mikirnya gitu, kalau misalkan aku ketemu sama orang yang agamanya minoritas tuh mikir mereka yang terlalu strict sama agamanya. Iya, takutnya kalian mikir kita itu enggak deh, dia kan mayoritas, pasti dia nggak suka nih temenan sama yang minoritas, enggak pasti dijudge, takutnya kan nanti dihakimi dan segala macam. Padahal nggak semua juga orang itu fanatik agama, dan pasti juga di agama-agama minoritas juga pasti ada yang fanatik juga kan. Iya sih. Sangat amat ngejudge kalau agama lain tuh gini gitu. Nggak mau bergaul sama orang. Terus
masih apa ya, nggak tahu, masih ingat sampai sekarang sih. Itu masih ingat kuliah. Maksudnya kayak pas ospek tuh kan kita kan ada apa sih yang gebiar apa sih UKM-nya. Terus pas dari UKM Sekolah Gajah itu apa ya? Dia pernah pas ospek tuh ada yang, makanya kan aku bilang di luar kalian pun pas nggak menutup kemungkinan aku bakalan dapat perlakuan yang beda dari yang kalian kasih ke aku kan. Soalnya pernah itu satu kali ada ya, sorry banget, maksudnya kayak dari agama Muslim tuh yang bercandain soal agamaku kan. Jadi kayak ya karena aku tahu aku minoritas, ya udah aku diam aja gitu, daripada aku misalnya aku ngelawan atau ngebantah tuh nanti malah jadi panjang kan urusannya. Jadi ya tetap itu sih, kadang kita tuh harus tahu diri, tahu boundaries aja sih. Kamu kan minoritas nih, ada satu kejadian aja yang emang kamu harus dipaksa untuk diam aja gitu, daripada merembet kemana-mana. Ya udahlah gitu loh kan, maksudnya kayak nanti di ujung at the end tuh dia bakalan tahu kalau itu tuh salah gitu loh. Mungkin dia kurang apa gitu, kurang pemahaman aja gitu. Balik lagi sih ke nggak semua orang tuh bisa nerima lingkungan yang berbeda-beda kayak gitu. Heterogen tuh nggak semua orang bakalan mau menerima juga gitu, tergantung dirinya. Tapi dari fenomena ini nih, pengalaman kamu ini tuh benar-benar bisa ngerubah perspektif kamu kan untuk beradaptasi dan tumbuh di lingkungan bareng orang-orang yang berbeda-beda background. Terus kan kayak yang tadi aku bilang kan, berarti kita jadi tahu hal-hal sensitif apa yang sekiranya kalau aku bawa keluar tuh bakalan jadi sebuah perdebatan gitu loh. Kayak mungkin aja dia nggak, yang tadi aku ceritain yang bawa bercandaan itu, mungkin aja dia di sebelumnya di SMA atau di tempat tinggalnya dia nggak pernah temenan sama yang sama sekali beda agama gitu loh. Jadi dia ngerasa, oh kalau aku bercandain itu pasti paham lah kalau dia itu bercandaan, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Mungkin di kuliah di kampus ini aja dia baru ketemu orang yang beda gitu loh. Di minoritas tuh kayak kamu perlu energi ekstra untuk bisa beradaptasi dan pilih apa yang harus aku lakuin ke orang-orang biar jadinya nggak terlalu menyinggung. Dan ini masuk ke materi kita yang utama, yaitu Pancasila. Kan di Pancasila itu ada 5 nilai. Iya, 5. Kita semua pasti tahu kan apa aja. Nah, itu jangan cuma dibaca, tapi benar-benar dipahami, benar-benar diterapin. Kalau di Indonesia ini, nggak cuma di Indonesia, di dunia ini orang itu banyak banget yang berbeda. Jadi kita harus menghargai keputusan mereka, harus menghargai apa yang mereka mau selagi itu tidak merugikan orang lain. Dan kita sendiri pun harus bisa melakukan hal-hal yang baik, yang oke, mungkin menurut kita ini baik, tapi kita pikir-pikir juga gitu loh, ini ngerugiin orang lain atau enggak gitu. Jangan seenaknya sendiri gitu. Menghargai keputusan orang lain, karena maksudnya kayak kalau itu timbal baliknya nggak sih kalau feedback yang akan kita terima nanti. Maksudnya kalau kita kerasa gerus-gerus mulutnya nggak bisa dijaga tuh, nanti feedback orang ke kita juga bakalan kayak gitu guys sih. Jadi itu demi kebaikan diri sendiri juga gitu, bukan cuma buat, maksudnya jangan egonya doang tuh loh yang dipikirin. berbeda itu bukan berarti kita salah ya sayang. Berbeda itu nggak salah loh, asalkan itu masih dalam bermanfaat. batas. Iya, boundariesnya tuh masih normal. Jadi kira-kira itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua dan Elizabeth yang mau menceritakan pengalamannya pada kita. Dan terima kasih.